Silahkan Ibu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan atas nama Rahmania akan menyampaikan presentase terkait dengan pelayanan publik kategori ketahanan pangan, yaitu Toser Bata, tanam sayur organik ala bisnis pekarangan kita. Kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan pekarangan sangat potensial. Namun yang menjadi permasalahan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengembangan pekarangan yang berbasis bisnis. Yang kedua juga, kontinuitas daripada produksi hasil pertanaman sayur yang dihasilkan dari pekarangan itu belum berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan kesadaran masyarakat akan manfaat gizi daripada hasil pekarangan ini. Nah, konsep daripada Toser Bata ini bahwa pekarangan itu sangat potensial, ya, sehingga memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi keluarganya dan juga menciptakan sumber tambahan pendapatan melalui bisnis dan tentunya menambah pengetahuan dengan sistem pola tanam dalam hal ini tanam serentak, panen serentak, dan bisa membuat perjanjian kerjasama untuk menjalin bisnis dengan beberapa pengumpul, pedagang pengumpul. Nah, selanjutnya didukung pula oleh program unggulan Bapak Bupati dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng terkait dengan jaminan ketersediaan pupuk dan jaminan ketersediaan benih. Demikian pula dengan MD SDGs ya, goal kedua yaitu menghilangkan kelaparan. Otomatis ini untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai pengendali stunting juga otomatis itu akan berjalan. Nah, keunikan daripada Toser Bata ini yang pertama adalah pola tanam serentaknya, ya, panen serentaknya. Yang kedua adalah ala bisnis. Kenapa dikatakan ala bisnis? Karena mereka sudah bisa membuat kerjasama, ya, kerjasama dalam hal ini bisnis ala pekarangan yang selama ini kita dikenal di masyarakat itu Pak Gandeng. Itu biasa datang membeli, itu sudah bisa membuat janji karena sudah ada kepastian baik jumlah tanaman. Nah, tanaman diserentakkan ini adalah tanaman yang akan dibisniskan karena ini dalam kelompok masyarakat yang menjadi menyiapkan pelayanan publik kategori pemenuhan ketahanan pangannya, makanya yang akan dibisniskan adalah itulah yang akan ditanam serentak. Tetapi wajib untuk menanam sesuai kebutuhan dalam hal ini pemenuhan gizi keluarganya. Nah, efektivitas dan pelaksanaannya ini memang ada beberapa tahap. Yang pertama tentunya penguatan tim dalam hal ini instansi terkait leading sektor ketahanan pangan dan masih banyak instansi terkait yang terlibat mulai dari pelaksanaannya, ya, pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pasca panen dan panen, demikian juga penggunaan peralatan, ya, monitoring dan pelaporan. Masyarakat juga sudah bisa menguasai bagaimana melapor tanpa harus bertemu, itu dengan aplikasi open camera. Nah, kita lihat bahwa sumber daya yang dimiliki memang banyak yang terlibat. Stakeholder tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan sumber keuangan itu bisa berasal dari APBD, bisa berasal dari APBN, bisa berasal dari ADD, bahkan terakhir karena konsep ini kami sampaikan di pertemuan nasional tahun 2021 ini seluruh Indonesia dapat alokasi dana khusus. Lanjut. Nah, kita lihat bahwa keberlanjutan daripada Toser Bata ini sangat berpeluang. Kenapa? Mudah dilaksanakan. Tenaga kerja berasal dari keluarga. Musim tidak melihat musim. Kapanpun musim kemarau, musim hujan bisa dilaksanakan karena dia berada di sekitar rumah. Demikian juga high skill, tidak terlalu dibutuhkan pengetahuan. Di sini kemauan, ya, kemauan, komitmen yang sangat dibutuhkan
Dan sarana yang dibutuhkan itu lebih sarana. Sarana barang bekas pun bisa jadi, tanpa halaman bisa jadi, menciptakan sumber tambahan pendapatan dan gizi keluarga. Nah, kita lihat bahwa dari tahun 2018 itu terjadi peningkatan terkait dengan minat pemanfaatan pekarangan. Ini kita lihat 2021 hampir 1000. Nah, dampaknya kepada masyarakat tentunya yang pertama itu adalah masyarakat sudah bisa mengoptimalkan pemenuhan gizi keluarganya secara kontinu. Nah, yang kedua juga karena pemanfaatan ini bukan hanya ditanam seperti itu saja, tetapi dia punya estetika, jadi bisa menjadi terapi bagi lansia, anak-anak usia sekolah, bisa menambah pengetahuan, mengenal alam. Nah, demikian juga pengendalian stunting otomatis itu, karena pemenuhan gizinya untuk keluarga, mulai anaknya, mulai balitanya, mulai dari lansianya. Demikian juga kita tahu zaman sekarang apabila sudah pegang HP, tidak ada lagi siapa di samping. Ini dengan adanya tanam serentak, ini menambah kegotong royongan, menambah silaturahim. Nah, demikian juga masyarakat sudah bisa menciptakan sumber tambahan pendapatan. Kenapa dijadikan? Karena kebutuhan minyak, sabun itu sudah tidak perlu menyusahkan suaminya. Cukup dengan hasil sayur ini, dengan sistem tanam serentak. Nah, kita lihat dampak capaian inovasi ini dari tahun ke tahun, mulai yang memanfaatkan pekarangan, ya, menanam serentak dan bisnis, itu kelihatan terjadi peningkatan yang cukup drastis, dan dilihat dari aplikasi pendapatan itu mampu dari 535 kelompok mampu menciptakan uang di masyarakat. Waktu telah habis, Ibu. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita saksikan video dari inovasi Toser Bata. Kita ketahui bersama pemanfaatan pekarangan itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun setelah melihat kondisi bahwa masyarakat sekarang ini sudah sangat membutuhkan yang namanya sayur-sayur berkualitas. Olehnya itu, dengan melihat potensi daripada pekarangan setiap warga yang ada di masyarakat itu sangat membantu untuk bisa dikembangkan melalui inovasi Toser Bata. Yang mana kita ketahui bersama bahwa dengan hadirnya inovasi Toser Bata ini, masyarakat atau kelompok wanita tani yang sudah berkelompok melalui ibu-ibu rumah tangga itu sudah melakukan tanam serentak. Sehingga dengan adanya tanam serentak ini, masyarakat sudah bisa melakukan bisnis sayur berkualitas. Apalagi setelah kita lihat bersama dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah masyarakat sudah bisa memenuhi gizi keluarganya, tentunya juga untuk menjaga imun. Yang kedua juga mereka bisa berpendapatan, karena dengan adanya tanam serentak, otomatis panennya juga serentak, sehingga bahan pangan atau sayur yang akan kita jual itu sudah bisa ditentukan berapa volume yang harus dijual. Bagina jananya tanaman serentak kelompoka bisa tumaki nabantu untuk pamaliduku, pamalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nasikin, Bupati Bantaeng, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas hadirnya sebuah inovasi dari teman-teman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, inovasi pelayanan publik kategori ketahanan pangan. Toser Bata, tanaman sayur organik serentak ala bisnis pekarangan kita. Ini tentu menjadi sesuatu yang insya Allah akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga yang melakukan inovasi ini, tetapi kita berharap
Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili untuk menyampaikan beberapa hal selama 3 menit, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, para panelis, inovator, seluruh panitia dari bidang organisasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sama kami hormati. Tentu satu kehormatan bahwa kami bisa berada di tengah ruangan ini yang sangat megah ini. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tadi inovatornya adalah langsung Ibu Kepala Dinas, dan oleh karena itu mewakili pimpinan kami asisten 3 langsung sebagai mewakili pimpinan. Yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa inovasi ini tentu sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya misi kelima dari RPJMD kami, yaitu mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ada 2 hal penting yang ingin dicapai dari inovasi itu, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan tentu saja yang kedua peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi sangat urgent di masa pandemik ini, di mana pemenuhan gizi keluarga khususnya protein nabati sudah dapat disiapkan di pekarangan rumah tanpa harus keluar dari rumah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kampanye-kampanye kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, ya tentu seperti ke pasar yang tentu saja kita banyak kerumunan. Ini tanpa harus ke pasar, protein, sayur-sayuran itu sudah ada di sekitar rumahnya. Dan ini tentu saja akan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat kita. Kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng itu melaksanakan 3 program unggulan. Salah satunya adalah pemberian modal usaha kepada masyarakat berbasis dusun dan RW. Nah, dengan adanya komoditas di tingkat rumah tangga, maka ada sumber pekerjaan baru yang bisa timbul, yaitu pedagang yang tadi disampaikan skalanya pagandeng dan pebisnis desa. Dengan pemberian modal ini menjadi pasar bagi rumah tangga ini, sehingga yang dihasilkan di rumah tangganya langsung bisa diserap oleh pedagang. Saya kira ini yang menjadi semangat dari inovasi ini. Semoga ini berguna bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikut kita akan mendengarkan komentar dari tim panelis, dan kepada Ibu Inovator silahkan ditampung dulu semua komentar dan pertanyaannya. Jika tersisa waktu kami akan meminta untuk direspon. Ya, saya mulai dengan Pak Ahmar, Pak, silahkan. Oke, terima kasih. Toserbata, tanam sayur organik serentak ala bisnis pekarangan kita. Pertama yang ingin saya kasih masukan di dalam proposal itu belum menentukan ini inovasi masuk kategori apa, apakah ketahanan pangan, apakah pertumbuhan ekonomi atau kesempatan kerja, ya. Itu kalau ya dari kategori sudah, ya. Tapi di dalam pertanyaan nomor 2 itu belum bunyi, belum disebutkan, ya. Selaras dengan kategori ketahanan pangan berarti, ya. Nah, berangkat dari masalah pokok dalam proposal ini, inovasi ini adalah bahwa pertama masyarakat belum tahu mengembangkan pekarangan dengan pola tanam sayuran atau toga yang berorientasi bisnis.
kemudian produksi sayuran yang tidak berkesinambungan atau hanya dikonsumsi sendiri, ya. Kemudian pemahaman juga masyarakat tentang gizi, pemanfaatan gizi itu belum kuat atau masih rendah. Nah, pertanyaan saya di sini mungkin perlu dipilah mana yang sayuran dan mana yang toga, karena saya melihat di sini bisnisnya itu lebih banyak ke bisnis sayuran organik, bukan begitu Bu ya? Bisnis sayuran organik. Artinya kita berharap dengan memanfaatkan pekarangan ini masyarakat mendapatkan pendapatan tambahan atau kelompok mendapatkan pendapatan tambahan dari menjual sayur organik itu. Nah saya tidak melihat apakah dalam inovasi ini ada bukan hanya sekedar menjual sayur, tetapi mengolah tanaman obat yang ditanam di pekarangan ini menjadi sebuah produk herbal. Nah ini yang mungkin perlu menjadi masukan, sehingga nanti dari situ juga salah satu keunikannya adalah selain sayuran menjadi produk yang dibisniskan, tetapi juga ada produk herbal dari hasil tanaman obat itu yang diolah menjadi obat tradisional herbal. Misalnya ekstrak daun cemangi, itu fungsinya apa, atau ekstrak daun temulawak misalnya, atau temulawak begitu ya, dan itu dikemas menjadi sebuah produk obat herbal yang secara tidak langsung juga selain dikonsumsi oleh masyarakat, jadi dampaknya itu bukan bisa multiplier effect, bisa ke soal kesehatan masyarakat dengan dia mengkonsumsi hasil olahan obat herbal yang diproduksi dari pekarangan ini. Jadi bukan semata-mata, jadi keunikannya ini bukan semata-mata bisnisnya yang ditonjolkan, tetapi juga dampak kesehatannya kelihatan. Jadi kalau tadinya masyarakat harus beli obat medis kimia, tetapi dengan mengkonsumsi obat produk herbal, ekstrak daun kemangi atau ekstrak temulawak, sehingga banyak pasien, banyak masyarakat yang terhindar dari kasus tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan segala macam. Jadi ini kalau bisa diidentifikasi dari awal, sehingga ada dampaknya ke situ. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, inovasi dengan memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sayur, tanaman toga ini sudah banyak yang melakukan itu. Bukan cuma Ibu yang melakukan, kemarin juga ada yang melakukan itu. Nah sehingga kita mau mencari mana yang istimewa dari ini. Salah satu yang bisa saya tunjukkan itu, kalau memang bisa dilakukan, itu adalah kalau cuma sekedar bisnis, itu sudah banyak yang melakukan, tapi yang membedakan dengan mungkin beda namanya, tapi pola pendekatannya sesungguhnya sama dengan yang dilakukan kabupaten lain, menanam pekarangan dengan sayuran sehingga kelompok mendapatkan pendapatan tambahan. Nah yang kita mau lihat ini selain pendapatannya yang meningkat, juga ada aspek dampak kesehatannya kepada warga masyarakat, sehingga yang tadinya banyak yang kena tekanan darah, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, dengan mengkonsumsi ekstrak herbal produksi dari hasil pekarangan itu dibantu. Jadi ada pola kerjasama juga dengan dinas kesehatan mungkin, atau dengan perusahaan-perusahaan startup yang memperkenalkan obat-obatan herbal. Nah itu bisa larinya juga itu ke bisnis juga. Jadi ekstrak daun ini yang dikemas dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk cairan yang diminum, lalu dijual secara online bekerjasama dengan ekstrak, itu yang istimewa, keunikan dari inovasi ini yang mungkin bisa ditonjolkan. Ya, saya kira itu saja Bu yang menjadi masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmar. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Terima kasih. Ini mungkin secara umum saja, bahwa untuk menetapkan ini sebuah inovasi, itu ada saran saya, coba di googling dulu Bu, dicari tahu apakah di daerah lain ini sudah dilakukan atau belum. Karena kalau misalnya
ada beberapa proposal yang saya lihat di bagian inovasi itu mereka menyebutkan ini adalah inovasi yang baru karena baru di kabupaten atau di tempat saya yang melakukan atau di desa saya yang melakukan. Kita harus memperluas jangkauan kita, jangkauan pengetahuan atau apalah namanya, informasi kita bahwa di tempat lain juga ini sudah dilakukan. Kita harus cek, coba di googling apakah di tempat lain ini sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan, coba dicari tahu, digali lagi ke dalam. Kalau ini sejenis, apa yang membuat kita berbeda? Fitur apa atau bagian apa yang membuat kita, inovasi kita ini berbeda dengan inovasi sejenis yang dilakukan di tempat lain. Perlu diingat bahwa tujuan kegiatan kita ini adalah sebenarnya menyiapkan inovasi-inovasi kabupaten kota untuk bisa berlaga di tingkat nasional. Jadi ukuran kebaruannya itu jangan di tingkat desa kita sendiri, kecamatan kita, kabupaten kita, tapi dilihat lebih luas sampai ke tingkat provinsi, seperti itu. Jadi jangan dibilang baru karena baru dibikin di desa kita, di kecamatan kita, tapi coba lihat lingkupnya ke lebih luas. Ini akan diajukan ke nasional. Jadi akan banyak lagi inovasi-inovasi mungkin yang sama, sejenis. Yang membedakannya itu yang kita perlu cari, di mana letak kebaruannya, fiturnya apa yang membuat dia berbeda. Misalnya tadi yang disebutkan Pak Ahmar, mungkin di produknya, misalnya dia tidak dipetik saja tapi ada olahnya dulu kemudian dijual, ditambah dulu nilainya baru dijual, atau di sistem penjualannya misalnya dia pakai sistem belanja online, orang bisa pesan online, sudah misalnya melibatkan ojol, atau misalnya satu kali ada kegiatan seperti agrowisata, begitu pengunjung bisa datang memetik sendiri supaya ada experience juga yang didapat oleh konsumennya, atau seperti apa. Jadi ditambahkan fitur-fitur yang membuat dia lebih unik supaya tidak sama dengan tempat yang lain yang kegiatannya sejenis. Seperti itu, lebih banyak lagi diperkaya lagi referensinya, mencari informasi dari Google mungkin, karena harapannya ini dia unik dan bisa berlaga di nasional nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silahkan saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak. Ya, makasih Bu. Terkait inovasi ini tadi Toser Brata ya. Sepintas dilihat bahwa ini adalah program ya dari Dinas Ketahanan Pangan. Tapi yang ingin saya gali atau tahu lebih jauh adalah dari inovasi ini ada kata serentak gitu. Nah, serentaknya itu sampai saya baca-baca juga di proposal mau cari apa keunikannya dari ketika serentak. Kalau tidak serentak seperti apa yang terjadi, dan kalau dia serentak itu seperti apa yang terjadi sehingga ini dianggap kebaharuan. Kalau mungkin di tempat lain tidak serentak. Nah, perlu juga mungkin diceritakan serentaknya itu seperti bagaimana Bu? Apakah seluruh desa atau satu kabupaten menanam semua yang sama? Kalau menanam semua yang sama serentak, nanti panennya sama dengan produk yang sama, berarti nilainya turun ya. Ya, jadi karena supply lebih besar, demand terbatas. Nah, itu bisa diceritakan sedikit mungkin Bu, atau langsung dijawab dulu sedikit ya? Langsung. Supaya kita saya langsung tahu Pak, ya. Makasih Pak. Jadi inilah memang sebenarnya kami juga sudah sempat mencari di Google. Memang selama ini dan bahwa pemanfaatan pekarangan itu memang baru kali ini yang tanam serentak. Jadi begini, dalam pelayanan ketahanan pangan ini, mereka itu kan berkelompok, dalam satu kelompok minimal 30 persyaratan. Dalam 30 rumah tangga ini mereka mesyuarakan tanaman apa yang mau dibisniskan. Inilah tanaman yang kita tanam serentak.
Nah, kalau desa lain mungkin ada beberapa desa yang itu masing-masing punya keunikan dalam hal ini jenis tanaman yang mau mereka bisniskan. Jadi keunikannya ini karena ada 30 rumah, karena kalau cuma satu rumah selama ini yang kelihatan dan saya melihat, jadi sebenarnya ilmu saya ini kemarin di pertanian kan kawasan itu yang kita serentakkan, kenapa tidak dengan pekarangan diserentakkan? Walaupun dia kecil tapi dia punya peluang besar. Itulah yang mendasari saya mengangkat ini. Dan ini memang mudah-mudahan saya mungkin yang jelas saya tidak melihat ada yang tanam serentak. Kalau memang pemanfaatan ke pekarangan ditanam ada, dan itulah yang membuat kenapa masyarakat habis tanam, habis anggaran, barang-barangnya itu terlempar kiri kanan, tidak melanjutkan. Nah, dengan adanya bisnis ini mereka punya hubungan timbal balik, mereka saling membutuhkan. Yang satu butuh uang, yang satu butuh bahan. Ini. Ya, yang jadi maaf Bu, bisa fokusnya ke apa manfaat lebih yang Ibu dapat dari serentak? Kalau tanam produk seperti di Makassar kan ada lorong apa? Ya, getar lorong kemarin ya. Lorong juga yang kemudian menghasilkan produk itu ada juga di Makassar kemarin. Oh, iya. Nah, Ibu ini kan serentak. Iya. Karena dia serentak, apa kelebihannya kalau dia tidak serentak dibandingkan dengan serentak ini? Nah, iya. Kalau serentak Pak, jenis dan jumlah dan waktu itu bisa kita membuat kerjasama, bisa kita buat perjanjian dengan pihak pembeli. Jadi selama ini hasil pekarangan itu Pak menjual oke. Bagi saya itu bukan kategori bisnis, dan bisnis yang kami masukkan juga ini Pak adalah bisnis hasil pekarangan, bisnis hasil pekarangan. Karena kenapa? Ini rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Oh ya, tadinya mungkin seperti saya itu. tangkap, kalau tidak salah tangkap, kalau selama ini bisnis pekarangan itu kan sedikit-sedikit ya, kalau mau dibisniskan tidak menguntungkan. Iya. Tapi karena serentak banyak, akhirnya bisa langsung Itu lebih dia. turun. Nah, Bahkan, itu mungkin yang tidak terbaca di proposalnya iya, supaya bisa lebih unik itu iya. serentaknya tadi Bu. Itu Itu mungkin dia. dari saya Bu. Iya Pak. Melanjutkan Pak Hidayat, apakah ada kerjasama dengan misalnya Toserba atau apa yang langsung mengambil semua hasil panennya yang serentak itu Bu? Ya, memang di Bantaeng ini pengembangannya sudah banyak memang kerjasama baik melalui karena ini kan brandnya organik, ini juga yang salah satu membedakan ini organiknya ini, karena memang kalau konvensional itu kita tidak bisa jamin apakah peralatannya itu sudah dipakai untuk pestisida atau bagaimana. Jadi memang brandnya juga ini organik, ini yang membuat kualitasnya semakin bagus. Nah, ini kerjasama ini sudah banyak beberapa kelompok-kelompok kami yang bekerja sama. Mereka hanya tinggal memesan lewat WA, saya butuh apalagi misalnya selada, ya sayur mayur, nah itu. Jadi siapa Bu? Bisa disebutkan tokonya kah atau pengusahanya kah? Ya, ada salah satunya Algae, kita ada di di warung juga, ada warung, ada kafe yang itu memang berkelanjutan. Ada satu kios itu yang menjual bahan beku, nah itu dia jual di situ. Nah, itu baru kelihatan manfaatnya dia serentak kalau memang, karena kan kalau serentak harapannya lebih banyak produksinya langsung terkumpul bersamaan. Nah, kalau misalnya pembelinya juga satu-satu Ji, kecil-kecil Ji, ya untuk apa dia banyak. Nah, harapannya kalau dia serentak ada pembeli besar juga yang bisa Pak langsung mengambil banyak. Ada istilahnya kalau kita di kampung itu Pak gandeng, pedagang pengumpul, ada itu. Bahkan juga perempuan-perempuan itu yang yang datang memang bawa karung untuk membeli seperti itu. Iya. Ya, itu mungkin cara mengungkapkannya di proposal Ibu yang lebih dipertajam lagi supaya apa yang Ibu sampaikan ini tergambar juga di proposal. Supaya serentaknya itu kelihatan ininya, dampaknya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Serentak saya ingat pertanyaan tadi yang dikejar Pak Dayat. Serentak itu karena daerah irigasi. Kalau terlambat menanam nanti tidak dapat air. Serentak itu nanti hama datang,
tidak juga nanti kita tidak dapat untung. Nah, jadi makanya tadi Ibu juga sudah jelaskan. Ini saya buat serentak, saya mengadopsi dari pertanian kan. Ini pekarangan itu juga memang sangat unik. Kok bisa serentak ya dengan pekarangan itu? Ya cuman tadi itu kekhawatirannya Pak Dayat. Dalam jangka tempo yang lama, akhirnya bisa juga ini karena ada petani kebun di Endre Kambu, jadi dia itu menanam per minggu. Karena dia ikuti ini, dia ikuti pasar. Jadi pasar itu dia panen, dia bawa ke pasar. Jadi dia justru dia tidak serentak. Per minggu itu dia tanam komoditinya untuk dia bawa ke pasar. Tapi itu dia bawa sendiri. Tapi juga tadi saya kira Ibu sudah jawab kalau sedikit-sedikit itu saya sebagai pembeli dari Makassar rugi Kak kalau pihak di sana beli. Tapi karena saya sudah tahu banyak di sana komoditi, apalagi tadi hidroponik ya. Iya, lebih menarik lagi. Jadi itu mungkin nanti dielaborasi di situ. Hal lain, saya melihat, kenapa saya mau pakai ini lagi? Saprodi. Saprodinya ini dari pemerintah atau tidak? Maksud saya begini, kan mungkin dari Ibu bisa siapkan bibitnya, bisa siapkan pestisidanya, bisa buatkan siapkan pupuk sehingga betul-betul ibu rumah tangga itu Pak Asisten hanya lahan saja, artinya kelihatan mantomi malasnya kalau tidak mau, semua sudah disiapkan oleh pemerintah ini. Atau karena tadi melihat inovasi-inovasi yang lain, apalagi setiap video ini kan ada Pak Bupati saya lihat muncul dan beliau komitmennya sangat kuat. Kalau hanya dibantu satu cangkul lalu bibit itu saya kira itu hal yang tidak terlalu memberatkan pemerintah daerah. Sehingga itu juga bisa bisa dilakukan ya menurut saya. Tadi penetapan bibit yang ditanam itu ya menurut saya yang tahu pasar itu memang Ibu. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga saya tidak tahu apa yang disuka orang ya, apa yang laku di pasar ya. Itu juga sekaligus ini tadi. Jadi karena Ibu bagi bibit, daerah ini kasih bibit ini, daerah ini kasih bibit ini, nanti panennya begini. Jadi ini hilir huru, Ibu bantu dia di awal, terus dia melakukannya, lalu nanti Ibu bantu lagi dia di pemasaran. Wah kalau itu bisa diwujudkan, sangat luar biasa Ibu. Ya. Keberlanjutan, ini pendekatan RT yang dipakai, ya. Dari 96 sampai 1065 mungkin bisa dimunculkan juga RT kelurahannya kecamatannya sehingga kelihatan betul dulu tahu baru satu kecamatan, ini sekarang sudah seluruh kecamatan. Dulu tahu hanya 5 desa, sekarang sudah 15 desa. Jadi dilengkapi ini nanti Bu ya, RT RW nya biar lebih istilahnya Pak Sarwan itu wow. Iya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silahkan masih ada yang mau ditambahkan sedikit Pak. Saya lagi. Masih ada 40 detik. Ya, Ibu Emma, silahkan Ibu. Saya sangat apresiasi inovasi ini ya Bu Kadis ya. Karena ini arahnya ke ketahanan pangan. Tapi yang perlu mungkin ditekankan menurut saya di sini keunikannya itu di pekarangannya. Karena tanam serentak itu saya pikir bukan pertama kali ada di Bantaeng, tapi sudah hampir seluruh Indonesia itu memang sudah ada penanaman serentak baik pada tanaman padi maupun pada sayuran. Cuma yang harus difokuskan ini di pekarangannya. Terus ada juga tujuannya itu untuk peningkatan gizi dan mengurangi stunting. Saya kira perlu ditambahkan data memang apa pengaruh dari inovasi ini terhadap penurunan stunting di Bantaeng. Saya kira harus kalau ini dimunculkan betul-betul bisa menjawab goals daripada SDGs. Saya kira itu informasinya yang perlu ditampilkan Bu Kadis. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Saya tambah sedikit mau Bu untuk Ya, tidak. silahkan Pak. Begini, Singkat saja Pak. Untuk memperkuat saja. Tapi di dampak itu tulis di sini rata-rata pendapatan kelompok hasil pekarangan itu per apa ini? Jangan-jangan per minggu ini tinggi sekali. Per minggu, per bulan, per tahun. Atau satu kali panen atau kasih keterangan situ per tahun atau per bulan. Terus kalau bisa juga kita tambahkan di sini berapa banyak produksi pekarangan. Kan tadi kita tulis di sini rumah tangga yang berbisnis ini dari sisi orangnya.
Tapi dari sisi produksinya, Tabe kalau bisa kita kasih masuk juga. Berapa banyak produksi yang dihasilkan dari itu. Kalau bisa juga kita kasih tahu di situ per jenis, berapa jenis kan Ibu serentak itu mungkin ada 5 jenis. Nah, setiap jenis itu kita kasih produksinya berapa. Sehingga bukan dari capaian-capaian secara angka-angka rumah tangga saja, tetapi karena kan di sini kan ketahanan pangannya. Nah, yang pangannya itu kelihatan di sini. Ini belum tersentuh. Jadi ketahanan pangannya itu perlu kita perkuat dengan ditambahkan di bawahnya bisa nomor 5, 6, 7. Nah, kalau bisa juga ini pekerja, ini akan bagus sekali lagi, Bunda, kalau kita kasih pilih lagi berapa masyarakat yang miskin, rentan dan disabilitas. Karena kalau kita sasar ini masyarakat yang rendah, itu sangat bagus sekali. Pecah lagi di situ rumah tangga tersebut berapa, kalau bisa kita kan tidak besar gini kayaknya, berapa banyak yang miskin, apalagi kalau dia disabilitas Bu, makin bagus itu. Sehingga lain daripada yang lain, kita mau cari yang lainnya ini. Kalau begini kan biasa aja, tapi kalau kita bisa menyasar kelompok yang rentan, disabilitas atau miskin, makin bagus Ki Bunda. Itu juga masukan. Siap. Terima kasih kepada tim panelis dan terima kasih kepada Ibu inovator beserta tim. Kita berikan aplaus untuk inovasi toaster bata. Kepada inovator beserta tim dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.